Ini langsung kita mulai aja ya. Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Ini kebanyakan anak kelas saya ya. Yang bukan dari kelas saya mana? Saya kenal Anda. Jadi Kenneth ya? Bener nggak? Ya. Oke. Saya sebenarnya bingung mau ngasih responsi apa karena tiap kelas udah saya ulang-ulang ya. Tiap kali sebelum mulai kelas pasti kita review dulu dari materi sebelumnya. Jadi sebenarnya sudah cukup disampaikan dengan jelas menurut saya. Tapi saya kan nggak tahu ya kalau dari sisi kalian. Dan sebenarnya saya lihat yang datang hari ini juga muka-muka yang cukup familiar buat saya. Jadi yang saya harapkan sebenarnya bukan kalian yang datang hari ini. Oke, jadi saya tanya dulu aja, bagian mana yang mau dibahas dari kalian? Ini ini bukan kayak kelas ya, jadi kalian jangan expect saya ngulang semua materi kayak di kelas karena itu kan udah di kelas. Kalau namanya responsi, ya berarti kita bahas yang kalian rasa butuh aja. Yang nggak clear-nya di mana, kita ulang di sana. Saya tidak mau ngasih contoh soal karena kalian ujiannya pakai cheat sheet. Saya tahu kalau saya kasih contoh soal, pasti kalian copy paste soal dan jawabannya ke cheat sheet kalian buat ujian. Bener nggak? Pret. Pret. Ini mah. Oke, jadi saya selalu bilang ini ya, ketika kalian belajar, jangan belajar rumusnya apa. Salah satu kesalahan terbesar kita, terutama kalau belajar fisika ya, adalah kalian ngapalin rumus. Kalau ditanya kenapa rumusnya pakai ini, kalian juga nggak tahu. Oke, jadi pahami konsepnya seperti apa, tahu toolsnya apa, nah baru itu yang kalian pakai. Gitu ya. Yuk, sekarang kalau saya tanya, chapter mana yang masih bingung? Yang mana? Kalau kalian nggak ada yang bingung, mah nggak usah ada responsi. Nah, bingung kan? Nggak mau, saya kasih soal, kalian nanti tinggal nyalin, taruh di cheat sheet. Terus di kelas ngapain kamu, Kevin? Apa yang bandel-bandel saya apalin namanya. Ayo, bagian mana yang mau direview? Cepat, cuma 100 menit nih. Apa? Sesi 3. Tentang apa? Sesi 3 tuh berarti tentang apa? Voltage. Waduh, waduh.
chapter 3 yang ini voltage and current bukan? Yang mana? Mana? Ini ammeter voltmeter. Oke. Ini teman kalian ada yang nanya tentang ammeter sama voltmeter. Ini tapi udah diulang-ulang juga ya sebenarnya ya waktu di lab. Apa bedanya ammeter sama voltmeter? Coba bantu saya jawab. Kalau yang ammeter udah jelas dari namanya ya, yang diukur apa? Arus. Amnya ampere ya, ampere meter. Berarti dia ngukur arus. Kalau voltmeter berarti yang diukur tegangan. Namanya aja udah volt. Berarti yang diukur adalah voltage-nya. Oke, jadi kalian nanti kalau bingung-bingung, lihat namanya biasa dari nama tuh udah sangat menjelaskan ya. Oh, kalau ammeter pasti dia urusannya sama arus, kalau volt dia urusannya pasti sama tegangan. Nah, ini ada hal yang harus kalian notice dan ini juga harusnya udah hafal ya. Kalau ammeter dipasangnya harus kayak gimana? Harus Savia aja yang, kalau Savia kan beneran namanya. Harus seri. Kenapa harus dipasang secara seri? Kenapa kalau ngukur arus harus seri? Betul. Karena saya nggak mau ngomong rumus. Tadi jawaban Safia udah benar ya. Karena kalau dalam rangkaian seri, jalurnya kan cuma ada satu. Ciri khasnya seri ya. Kalau ciri khas paralel apa? Dia ada cabang, ada junction. Oke. Kalau jalurnya cuma satu, ya berarti kalau kita mau jalan, pasti jalannya lewat situ kan ya. Nggak bisa lewat jalan lain, karena nggak ada. Tracknya cuma ada itu saja. Maka waktu nanti kalian mau ngukur berapa banyak sih muatan saya yang lewat, arus itu apa? Apa Safia? Arus itu apa? Salah lagi. Satuan arus apa? Bukan ohm, ampere. Tapi arus itu apa sebenarnya? Arus adalah muatan yang mengalir, muatan yang jalan, ya enggak? Sekarang muatan saya udah jalan, saya pengen tahu berapa banyak yang jalan. Maka dipasang si ammeter. Nah, ammeter ini harus dipasang secara seri, karena tadi jalurnya kan cuma satu ya. Jadi kalau kalian punya selang, anggap ini selang, ada air ngalir, cara ngukurnya gimana? Ya kalian pasti ngukur di sini kan. Ini air yang lewat berapa lewat sini, ya enggak? Ammeter pun sama, cara kerjanya seperti itu. Nah sekarang, syaratnya apa untuk ammeter ideal? Cara ngitung resistansi secara seri gimana? Ditambahin. Jadi kalau R ekuivalen untuk rangkaian seri, ngitungnya gimana? R1 tambah R2 tambah R3 gitu ya. Bener nggak? Oke, berarti kalau kalian nambahin si ampere meter, berarti nanti dia ada R ampere meter juga di sini. Bener nggak? Oke, supaya perhitungan kalian tidak terganggu, maka R ampere meternya ini harus berapa? Harus 0. Karena kalau dia punya resistansi yang tinggi, maka nanti dia pasti mengganggu laju arus yang lewat. Makanya dia bilang di sini, idealnya
dia harus punya internal resistansi sebesar 0. Lain halnya sama voltmeter. Voltmeter tadi ngukur apa? Tegangan. Tegangan itu apa? Beda potensial. Beda potensial berarti ada satu yang lebih tinggi, ada satu yang lebih rendah. Oke? Jadi kalau kalian punya resistor kayak gini, berarti potensial dia di sini sebelum ketemu hambatan sama potensial di sini setelah dia ketemu hambatan sama atau beda? Beda. Mana yang lebih rendah? Pasti yang setelah dihambat dong. Sebelum kena hambatan ya harusnya baik-baik aja. Makanya kalian taruh voltmeternya begini. Oke? Kenapa? Karena kalian mau ngukur perbedaan antara potensial yang tinggi dengan potensial yang rendah. Gimana cara nyari R ekuivalen untuk rangkaian paralel? 1/paralel gitu ya. 1/R1 tambah R2 dan seterusnya. Ya enggak? Sekarang kalau kalian punya voltmeter, berarti nanti pasti ada tambahan hambatan dari voltmeter. Supaya tidak mengganggu pengukuran kalian, maka R voltmeternya ini harus berapa? Infinity. Kenapa harus infinity? Karena 1 kalau dibagi tahingga sama dengan 0. Jadi nanti dia nggak akan nambah hambatan di rangkaian kalian. Makanya dia bilang di sini, voltmeter yang ideal, internal resistansinya harus tidak berhingga. Clear, Sofia? Ada lagi? Yo, ada lagi yang mau tanya? Bebas. Sesi yang mana aja boleh. Hukum Coulomb. Sesi berapa itu? Yang mana? Ini tah. Inverse. Ini. Dipol. Apa sih? Ini bukan? 60 derajat. Apa ini? Ini nih. Ini. Apa pertanyaannya apa? Oh, itu tuh yang kuadran-kuadran itu loh. Yang kuadran ada yang positif, negatif, inget nggak? Heeh. Kuadran-kuadran waktu kalian SMA. Sebentar ya.
Eh, oke. Yuk, sekarang yang ini ya. Tadi pertanyaan dari teman kalian adalah, ini kan ada ada 3 buah muatan ya. Yuk, ada 3 buah muatan. Ditanya F totalnya berapa. Terus yang ditanya karena gaya ya, gaya itu besaran apa? Besaran vektor, jangan ragu-ragu. Kalau vektor artinya apa? Selain punya arah, punya apa? Punya besaran. Kalau tidak punya arah tapi punya besaran saja namanya skalar. Apa contoh besaran skalar? Potensial. Terus apa lagi? Energi potensial. Yang vektor siapa? Medan sama gaya. Siapa yang masih bingung? Oke. Nah, berarti ini kita udah dapat besarannya ya. Magnitudenya kan udah bisa dihitung. Karena kita punya muatan yang dia tidak di sumbu X dan tidak line di sumbu Y. Jadi dia rada nyerong kan ya ini ya. Ada di tengah-tengah sini. Yuk, yang masih ngomong silakan jawab pertanyaannya. Kalau merasa nggak butuh responsif silakan keluar. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Cindy? Angkat tangan. Yang tadi ngobrol dari tadi. Coba satu orang jawab. Kenapa ini sudutnya kayak gini? Siapa yang bisa jawab? Yang kelas saya kalau bisa jawab saya kasih +5. Kenapa itu harus ditambah 180 terakhirnya? Kenapa harus di kuadran 2? Oke.
Ini kuadrannya gini ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nolnya mulai dari sini. Bener ya? 0, 90, 180, 270, 360. Nah sekarang, kalau kalian lihat, oke, ini kan ada yang kalian udah mecah mecah perhitungannya ya. Yang satu dihitung berdasarkan komponen sumbu X, yang satu dihitung berdasarkan komponen sumbu Y. Kenapa kayak gitu? Kenapa Cindy? Ya, karena dia besaran vektor ya. Kalau nanti kalian menemukan soal-soal yang terkait dengan gaya sama medan, kalian harus selalu aware tentang arahnya, karena dia besaran vektor. Oke, jadi kalau misalnya dia nggak jatuh persis di sumbu X atau sumbu Y, maka harus di convert, benar nggak? Karena ini dia miring gini, berarti dia harus di convert yang satu ke X, yang satu ke Y, baru bisa dihitung. Benar ya? Nah sekarang udah dihitung, ini sekian, ini aman ya? Siapa yang masih bingung? Bisa? Dapat hasil X-nya sekian, Y-nya sekian, berarti netnya kan di akar fx kuadrat plus fy kuadrat, sekian. Itu baru magnitude-nya aja. Karena vektor berarti harus cari arahnya. Arahnya berarti theta sama dengan arkes tangan. Kalau pakai kalkulator nanti shift-tan ya. Shift-tan terus kalian masukin ini FY dibagi sama FX. Nilainya minus 86. Minus 86 ini di mana posisinya? Tadi kan kalau ngikutin yang kuadran tadi, nolnya di sebelah kanan kan? Kan gini ya. Tadi 0 derajatnya kan di sini. Ya enggak? Berarti minus 86 di mana? Ini 0 tadi 90, 180, 270, 360. Minus 86 di mana? Turun ke sini dong ya enggak? Make sense enggak dengan gambar vektor kalian yang seperti ini? Kenapa enggak? Karena vektor kalian yang satu ke sini, satu ke sini. Dengan kata lain, vektor kalian itu kan posisinya begini. Ya enggak? Kalau kalian ada di sini sebagai partikel, ada gaya yang narik kalian satu ke sini, satu narik ke sini. Kemungkinan kalian ketariknya kemana? Ya pokoknya di area-area sini kan. Nggak mungkin ketariknya ke sini. Ya enggak? Makanya dia harus di-convert ke kuadran yang benar. Kuadrannya mana? Ya harusnya di sekitaran sini. Berarti kalau minus 86 tadi di sini, makanya di apa namanya? Di mirror lah gitu lah ya. Ditranslasikan ke kuadran yang seharusnya. Kalau tadi dia 86 gini, oh ya berarti diputar 180 derajat ke sini. Kalau nanti dia vektornya udah di sini, make sense nggak? Make sense. Karena kalian posisinya di sini, terus tarikannya begini kan? Ya berarti radanya begini kan harusnya. Karena ini lebih besar gayanya. Jadi nanti kita expect kurang lebih ya mungkin rada ke sini atau ke sini gitu kan.
Itu dia 94, berarti ke sini nih. Agak ke sini dikit nanti. Gitu ya. Kenneth plus 5 nanti. Clear? Cindy aman? Apa? Lihat kuadrannya nanti. Kalau bedanya 1, iya. Kalau misalnya dia di sini nih, misalnya. Ya berarti nanti convertnya kan begini kan. Ya enggak? Dilihat aja. Jadi makanya saya selalu bilang kalau ada pertanyaan, ini agak panas ya. Bentar. Saya SLSC ya. Ruangan berapa ini? Oke. Makanya kalau nanti kalian ketemu soal-soal terkait vektor, berarti yang gaya atau medan, pertama-tama gambar dulu. Gambar, terus nanti kalian hitung. Kalau udah kalian hitung, cek lagi gambarnya make sense apa enggak. Gitu ya. Jadi gambar itu selalu penting. Tapi kalau nanti pertanyaannya terkait apa tadi yang skalar? Potensial, terus apa lagi? Panik dia nih kalau udah dilihat. Temennya potensial apa? Apaan kinetik? Usaha atau energi ya. Itu kan dia nggak perlu kita lihat arahnya kemana. Nah itu bisa langsung dihitung aja. Nggak perlu pusing-pusingin arahnya kemana, nggak peduli. Oke. Ada lagi? Kalau apa? Arus? Kenapa arus? Apa ini pertanyaannya arus skalar apa vektor? Apa coba? Arus besaran apa arus? Skalar. Ada lagi? Untuk soal ini, ada yang masih bingung cara ngerjainnya gimana? Satuan jangan lupa ya. Satuan yang benar. Kalau satuan medan apa? Satuan medan listrik. Satuan medan Newton per Coulomb. Kalau yang Newton, gaya. Kalau yang Coulombnya saja, muatan. Kalau potensial, volt. Energi, joule. Pintar.
Coba 1 picojoule berapa joule? Min 12. Selalu kelipatan 3 ya. Kevin, kamu dapat 8 dari mana? Nanti magicnya nanti lagi ya. Kalau yang pangkat min 9 apa namanya? Nano. Kalau min 6, mikro. Nanti diperhatikan satuannya ya. Satuan jarak SI-nya pasti meter. Kalau nanti ternyata jaraknya sekian milimeter, sekian sentimeter, jangan lupa kalian rubah dulu ke meter. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang muter-muter apa tuh? Oh, oke. Yang chapter terakhir ya. Oke. Yang muter-muter. Oke. Kalau kita bicara tentang rangkaian listrik, ada 2 rules yang harus selalu diingat. Apa saja? Apa? KCL dan KVL. Apa itu KCL? Kirchhoff Current Law. Kalau KVL, Kirchhoff Voltage Law. Oke. Kirchhoff's Current Law dia bilang apa? I masuk sama dengan I keluar. Masuk akal enggak? Masuk. Kenapa? Masuk akal masuk. Karena apa? Betul. Karena nah ini ya. Oke. Ini adalah persimpangan atau percabangan yang mungkin kita punya dalam rangkaian listrik. Jadi kalau misalnya tadinya jalurnya 1, terus dia mecah, entah itu jadi 2, jadi 3, jadi berapalah, terserah. Waktu dia masuk ke sini, terus dia mecah, nanti at some point kan dia ketemu lagi. Nah, waktu ketemu jumlahnya harusnya sama kayak jumlah ini enggak? Iya. Kalau kalian jalan bersepuluh dari sini, terus yang satu ke kiri, satu ke kanan, nanti jalannya nyatu lagi di sana, kalian pasti totalnya harus sama. Nggak boleh ada yang kurang, nggak boleh ada yang lebih. Oke, arus juga sama. Berarti nanti I masuk harus sama dengan
I keluar. Make sense ya? Jadi nanti kalau saya punya kayak gini, ini I1, terus Kirchhoff current law saya jadi apa ini? Persamaannya jadi apa? I1 sama dengan jumlah ini kan? Berarti kan ini ada I2, I3, I4, I5. Berarti nanti persamaannya apa? Oh, I1 sama dengan, salah. Benar ya? I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4 tambah I5. Karena dia asalnya dari I1, tapi nanti dibagi-bagi. Gitu ya. Sampai sini? Jelas? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Kirchhoff's voltage law, dia bilang apa? Kayak ini ya. Kalau saya jalan dari A, saya muterin rangkaian listrik saya balik ke A lagi, maka berapa beda potensial yang harusnya saya rasakan? 0. Kenapa 0? Karena apa? Ini loh, mana sih ini? Nih, saya jalan dari titik ini, muterin satu kali, satu loop, balik ke titik yang sama. Maka beda potensi yang saya rasakan harusnya berapa? 0, karena saya dari titik A balik ke titik A lagi. Ini kan titik saya mulai. Saya muter, terus balik lagi ke sini. Beda potensialnya berapa? 0. Orang ini tempat yang sama kan sama yang tadi saya mulai? Ya enggak? Nah itu dia ngomong itu. Kirchhoff's voltage law itu bilang itu. Kalau saya muter satu putaran, saya balik ke tempat yang sama, delta V-nya harus sama dengan 0. Karena saya balik ke titik yang sama. Nah masalahnya, kalau dalam sebuah rangkaian, kalian kan nggak akan ngukur dari titik A balik ke A lagi, ya nggak? Ngapain? Biasa kalian kan pengen ngukur dari titik A sampai titik B misalnya. Nah, misalnya kayak gini. Ya enggak? Kalau kalian muter ke sini kan udah pasti 0. Tapi kalian pengen dari sini ke sini. Misalnya. Kira-kira ada nggak beda potensialnya? Ada. Nah, itu yang mau diukur. Oke? Nah, tapi caranya sama. Caranya dengan menggunakan si loop-loopan ini. Nah, tiap kali kalian mau memakai aturan loop, ada dua rules yang harus diingat. Apa yang pertama? Kalau ketemu resistansi dan searah dengan arah loop, ketemu resistor, berarti harus negatif. Kalau berlawanan arah, positif. Kalau ketemu EMF,
apa positif? Kalau searah, kalau beda arah negatif. Ada di slide ya. Nanti kalian cek di mana? Nah, ini. Cek di sini ya. Nah, makanya ini contohnya. Ini kalau misalnya dia clockwise ya, berarti dia searah jarum jam. Nah, pertanyaannya loopnya harus searah jarum jam atau harus berlawanan arah jarum jam? Bebas. Jadi boleh pilih yang mana aja. Nanti kalau ternyata setelah dihitung hasilnya negatif, artinya loopnya kebalik arahnya. Gitu aja ya, gampang ya. Nah, misalnya saya sekarang punya loop, dia searah jarum jam. Saya jalan dari titik A, mau ngukur beda potensial dari A ke B. Berarti saya ngelewatin siapa aja? Ngelewatin IMF, terus ngelewatin resistor. Oke. Berarti kalau mengikuti aturan yang tadi, maka persamaan KVL-nya jadi apa? VA, terus ditambah IMF, karena dia searah, karena clockwise ya, gini ya. Arah IMF berarti dari mana ke mana? Dari kenapa negatif ke positif? Karena dia mompa ya, konsep charge pump. Dia mompa dari sini ke sini, berarti dia searah dengan arah loopnya kita, maka dia tandanya jadi positif. Terus ketemu sama resistor, jadi negatif. Terus di ujungnya, ini tujuan kita ya, sama dengan VB. Nah, yang mau dicari kan beda potensial. Berarti VA sama VB kalian jadiin satu ruas, karena itu benda yang mau kita cari. Jadi VB dikurang VA sama dengan IMF dikurang IR, karena VA-nya pindah ke sini ya. Dapatlah persamaan ini. Ini dapat dari mana? Iya, dapat dari mana nih? Ini pakai aturan loop juga ya. Tapi itu dia pakai aturan loop waktu dari A ke A lagi, ada di slide sebelumnya. Nanti kalau udah, tinggal I-nya kalian substitusi masuk ke sini. Dapat beda potensialnya sekian. Masih bingung? Bingung nggak? Dikit yang mana? IMF kan memang selalu negatif ke positif. Enggak. Gimana? Iya. Iya. Oh, kamu kayaknya ke-mix arah arus sama arah loop ya? Bener nggak? Iya. Oke. Oke. Gini. Ini saya punya baterai. Saya gambar aja deh. Ini kan hambatan dalam baterai ya sebenarnya ya. Ya enggak? Ini kan tapi satu komponen sebenarnya. Jadi gambar aslinya kan sebenarnya cuma ada satu baterai, terus dia ke satu resistor. Bener nggak? Oke. Arah IMF-nya kemana? Ke arah IMF. Ke atas ya.
Gini benar nggak? Karena kalau IMF kan mompa dari yang potensial rendah ke potensial tinggi. Oke. Terus arus saya harusnya mengalirnya kayak gimana kalau di sini? Kenapa kayak gini? Karena kan ini potensial tinggi ke rendah kan? Ya enggak? Berarti begitu dia dipompa, harusnya kan muatan saya jalannya gini kan? Ya enggak? Berarti nanti arah I saya kayak gini. Betul? Nah, yang kamu bingungin berarti arah loopnya, bener nggak? Arah loop itu beda lagi. Arah loop ini bebas ditentuin. Mau loopnya begini, atau mau loopnya begini, doesn't matter. Oke? Kemarin waktu di kelas kan udah kita coba ya, kalau dia clockwise sama dia counter clockwise, nanti kalian coba sendiri, ini hasilnya sama, nggak ada bedanya. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau arah loopnya. Tapi yang penting kalau arah arus biasa pasti dari kutub positif ke kutub negatif. IMF dari negatif ke positif. Kalau loop suka-suka kalian aja. Gimana? Kalau saya biasanya nentuin arah loop tuh enaknya ngikutin arus. Jadi kan gampang kan tinggal dikurang-kurang aja gitu. Tapi kalau mau yang lebih menantang ya nggak apa-apa. Dibalik. Tapi kalau cewek-cewek biasa agak buruk ya spasialnya. Jadi mungkin akan lebih mudah ketika kalian bikin loopnya nanti ngikutin arah arusnya aja. Karena kalau arah arus kan pasti kelihatan dari positif baterai dia ke negatif kan. Iya, lebih gampang kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Yang soal kemarin ya. Ini ya, bener nggak? Yuk, ini kan sebenarnya konsep yang tadi, bener nggak? Pakai KCL lagi, bener? Oke. Ini sekarang, coba saya tanya, apa bedanya rangkaian ini sama rangkaian ini misalnya? Ini baterainya 2, multi loop circuit. Yang ini baterainya cuma 1, ya. Nah, akan lebih mudah sebenarnya kalau si resistor ini kalian sederhanakan dulu sampai bentuk yang paling sederhana, baru nanti dibikin loopnya. Instead of kalian bikin loop-loopan double-double banyak gitu ya. Karena kalau kalian misalnya kayak tadi bikin loop 2, itu kan ini I-nya aja ada 3. Bener nggak? Ini gini deh. Misalnya saya punya rangkaian kayak gini ya.
Misalnya kayak gini. Terus saya tanya, kalau kayak gini, KCL-nya gimana? I1 kemana? I1 di R1. Berarti ini I1. Terus I2 R2. Udah gitu? Ini ke sini I3. Udah gitu? Ini apa di sini? Di sini? Nih. Siapa yang bingung? Kamu tuh siapa namanya? Lupa lagi. Iya, Chelsea. Cuma ingat ada ceceknya dong. Chelsea bingung nggak ini? Oke. Oke, paham. Ini siapa yang bingung? Kenapa? Ini penamaan, nama bebas ya. Tapi supaya gampang, I-nya kan pasti keluarnya dari mana? Dari atas ini apa dari bawah sini? Dari atas, karena dari kutub positif ke negatif kan ya, dari potensial tinggi ke rendah, maka arus pasti keluar dari sini, benar nggak? Arusnya tapi waktu di sini kan dia masih sejalur. Nah, karena dia ketemu R1, saya kasih nama I1 aja biar gampang. Nama mau bebas terserah ya, mau kalian kasih nama I Mark gitu nggak apa-apa. Nah, masalahnya setelah I1 ini jalan, dia di titik ini ada persimpangan. Berarti I-nya mecah kan? Ada I yang jalan ke sana, ada I yang jalan ke sini. Namanya terserah, tapi supaya gampang. Ini kan ketemu R3, jadi saya kasih nama I3. Ini ketemu R2, saya kasih nama I2. Oke. Sekarang kita telusurin yang ini dulu ya. Si I3 jalan ke sini, terus waktu ketemu R4, arusnya berubah nggak? Kenapa enggak? Kenapa nggak berubah? Nggak ada persimpangan. Ini seri kan, R3 sama R4. Kalau seri arusnya berubah nggak? Enggak. Jadi dia masih I3. Jalan lagi ketemu R5, arusnya berubah nggak? Enggak, karena masih jalur yang sama juga. Jadi dia masih I3 sampai sini. I2 juga sama. Ya enggak? Begitu mecah ketemu R2, ya udah dia kan tetap I2 sampai akhirnya ketemu lagi sama si junction. Oke? Nah, sekarang yang perlu dipikirin berarti setelah ketemu titik ini kan. Setelah ketemu titik ini, berarti I2 nyatu lagi sama I3. Betul nggak? Nah, waktu I2 ketemu sama I3, namanya siapa? Kan pecahannya ini tadi. Ya nggak? Jadi pas dia ketemu di sini, dia balik lagi jadi I1. Aman? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang KVL-nya. Oke. KVL-nya gimana? Mana nantangin bener yang sok yang mana? Gimana? Kalau kalau yang contoh yang ada di slide ya, contoh yang ada di slide kan dia baterainya 2 nih. Bener nggak?
Dia loopnya ada berapa berarti? Yang mana Raden? Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang big loop. Oke, bener nggak? Jadi dia bisa jalan dari BADB atau BCDB atau BADCB. Bener nggak? Oke, nanti loopnya apa ada di balik slide ini ya. Baca lagi sendiri. Sekarang ke sini lagi. Kalau ini gimana jadi? Apa? Ini yang jelas baterainya kan cuma satu. Ya enggak? Berarti kalau loop yang sebelah sini sebenarnya udah clear ya. Yang sebelah kiri. Ya enggak? Kalau misalnya jalan dari sini, oh ya berarti tinggal IMF dikurangi I1R1 dikurangi I2R2 dikurangi benar nggak? Coba saya tanya, kalau kayak ini KVL-nya apa? Hmm? Gimana? Iya, Sarah, lo berarti gimana? Negatif semua, betul. Makanya ini ya, kalian hati-hati nanti kalau ketemu soal kayak gini, yang pertama kali harus dilakukan tuh ngapain dulu? I-nya harus dipetakan dulu. Karena kalau misalnya kalian langsung bikin loop, tanpa mikirin si I-nya, misalnya kalian lihat soal nih ya, kayak gini. Wah gila, gampang banget, ini mah gue bisa langsung ngerjain gitu misalnya. Terus kalian langsung dengan PD, KVL sama dengan, misalnya yang sebelah kiri ya, misalnya saya bikin loop kayak gini. Coba sebutin apa jadinya? IMF, terus dikurangi I R1, udah gitu, dikurangi I R2, terus dikurangi I R6. Terus gini kan? Benar apa salah? Salahnya di mana? Yang bukan kelas saya mana? Yang bukan anak kelas saya. Benar apa salah? Nggak tahu. Kalian juga bukan ya? Benar apa salah? Nggak tahu juga. Nggak, oke. Kalau saya nulis seperti ini, berarti saya mengasumsikan bahwa arus di dalam loop saya itu semua sama, yaitu sebesar I. Dan ini statement yang salah. Kenapa? Karena arusnya sebenarnya, tadi waktu nyampe sini kan I1 ya. Tapi waktu di sini kan dia udah mencar nih. Jadi I2 sama I3. Berarti arus yang ngelewatin R2 pasti lebih besar apa lebih kecil dari yang ngelewatin R1? Kecil, karena dia mecah sama, ada yang sebagian ke sono kan? Jadi ini saya nggak boleh nulis kayak gini. Kalau udah kayak gini ke bawah ngaco semua jawabannya. 0 kalian skornya. Oke? Jadi kalau ada soal kayak gini, petain dulu arah arusnya kayak gimana. Itu step pertama. Oke? Ini kan kita udah tahu ya. Oh, ini I1 mecah jadi I2, I3, ntar di sini ketemu lagi. Balik lagi di I1.
Berarti persamaannya harusnya apa nih? I1 terus I2R2 I1R6. Sekarang kalau saya mau bikin loop di sini, yang di sebelah kanan saja bisa nggak? Bisa nggak? Nah, ada problem kan? Apa problemnya? Nggak ada sumbernya kan? Yang di sebelah kanan itu hanya hambatan saja. Oke, berarti opsinya adalah saya pakai loop yang kiri atau the whole loop, loop yang gede. Kalau loop yang gede persamaannya jadi apa? IMF dikurangi I1R1 kurangi I3R3, oke, kurang I3R5. Siapa yang bingung? Oke. Nah, ntar kalau udah, pasti pertanyaannya kan nggak jauh-jauh. Berapa arusnya? Berapa R totalnya? Berapa beda potensialnya? Pasti pertanyaannya kan seputar itu ya. Nah, sekarang kalau saya tanya, kalau gitu, tolong dong kasih tahu saya berapa arus yang keluar dari baterai. Gimana caranya? Gimana Chelsea? Kaget. Gimana caranya? Saya mau cari arus, ini kan I1 kan berarti arus yang keluar baterai. Bener nggak? Cara ngitungnya gimana? Gimana cara nyarinya? Gimana Mat? V per R. V-nya? V-nya? V baterai. Nanti kan diketahui dari soal. Terus R-nya? Ya R-nya harus dicari dulu, ya nggak? Oke. Nah, gimana cara nyarinya? Sekarang yang dikhawatirin Chelsea adalah kapan di seri, kapan di paralel. Gitu, benar. Kalau kayak gini berarti kan harus dibikin R ekuivalen dulu. Siapa yang harus diekivalenin dulu? Chelsea, berapa? Yang mana? Ini loh. Yang ini, yang ini. Ya, siapa yang bisa bantu Chelsea? Ini caranya gini ya. Ini berarti rangkaian utamanya kan yang sebelah kiri. Ini kan sebenarnya rangkaian yang dicabangin kan, rangkaian tambahannya. Berarti pasti nanti yang diekivalenin adalah yang sebelah kanan. Bener nggak? Nah, kalau udah, kalian lihat kira-kira ada seri nggak? Kalau ada seri, dikerjain dulu. Siapa yang seri di sebelah kanan? 3, 4, 5. Berarti ini tinggal saya seriin R ekuivalen sama dengan R3 tambah R4 tambah R5. Kalau udah nanti rangkaian saya bentuknya jadi gimana? Ini R1, R2, R6. Terus ini jadi apa Chelsea? Jadi 1. Saya kasih nama R345, bener nggak? Bener ya? Nah, udah sederhana belum kalau kayak gini?
Belum. Digimanain lagi? R2 sama diapain? Di paralel. Taunya paralel dari mana? Kenapa bukan seri? Ini loh, ini kan ada cabang ya. Kalau ini kan jelas satu jalur nih. Ya enggak? Kalau ini satu jalur enggak? Satu jalur enggak? Kalau misalnya saya punya di sini, masih ada yang seri nggak di sebelah kanan? Siapa? Ini sama ini. Kelihatan ya? Satu jalur. Sekarang, kalau gini, gimana? Ini seri. Sama ini apa? Kenapa? Bukan beda tujuan. Ya ini kan antara ini sama ini, dia ada cabangnya kan? Pokoknya tiap kali ada cabang berarti dia paralel. Berarti kalau kayak gini, kamu harus ngeparalin ini sama ini dulu. Kalau ini udah paralel, nanti dia rangkaiannya berubah lagi kan? Ini R1, ini R6, terus ini jadi apa? Jadi satu kan? Jadi R2345, bener nggak? Kalau kayak gini udah sederhana belum? Diapain lagi? Ini bisa diseriin lagi, jadi R123456. Akhirnya nanti cuma punya satu baterai sama satu resistor. Jadi intinya cari dulu yang ada percabangan atau enggak. I-nya tergantung. Ini gimana? Mm-mm. Mm-mm. Oh, kalau udah kayak gini, I-nya satu atau enggak? Oke. Yuk, kalau udah kayak gini rangkaiannya. Iya, bukan itu pertanyaannya tapi betul. Ini rangkaian seri. Arusnya ada berapa di sini? Arus yang lewat R1 sama 2345 sama apa enggak? Sama apa enggak, Chelsea? Sama apa enggak? Sama. Sama kenapa? Karena R-nya udah 2345. Unless saya tanya berapa arus yang melewati R4? Sama dengan I1 enggak? Enggak. Karena R4 di sini. Yang lewat I1 bukan? Bukan, harusnya siapa? I3. Kalau ini udah paralel, dia yang lewat arusnya satu. Karena dia seri kan? Berarti mau ngukur di sini, di sini, di sini, di sini pasti arusnya sama. Tapi R-nya harus R gabungan ini. Tapi kalau di soal ditanya berapa arus yang melewati R2? Apa? Ini sama ini? Nggak boleh. Ini harus dikelarin dulu yang ininya. Si serinya itu. Misalnya ya, saya punya rangkaian. Kayaknya GSLC kalian teh gimana sih? Misalnya gini ya. Misalnya saya punya rangkaian kayak gini. RA, RB, RC.
Kalau saya suruh kalian sederhanain, yang kalian lakuin pertama kali apa? Paralel B sama C. Habis itu baru seri. Ya ini juga sama. Nggak boleh ngaclok, intinya harus dikelarin dulu. Karena kalau kamu ngelarin ini dulu, jadinya beda dong nanti. Karena ini sama ini kan sebenarnya seri. Ya nggak? Jadi bagian ininya harus clear dulu, baru nanti digabung sama yang ini. Sama aja kan, kalau kayak gini boleh nggak RB-nya diseriin dulu sama RA? Nggak boleh. Harus ini kelar dulu, baru jadiin satu sama ini. Ini juga sama. Jadi ininya kelarin dulu, kalau ini udah ngegabung jadi satu, baru kamu kelarin sama yang R2. Gitu ya. Mana lagi yang masih bingung? Coba dilihat lagi yang soal kemarin, coba. Masih bingung nggak? Dilihat lagi. Itu kan? Oke, tapi intinya itu ya. Kalau udah di ekuivalen, arusnya akan ngikutin arus ini. Tapi nanti kamu harus lihat komponen mana yang ditanya. Kalau saya nanya, berapa arus yang melewati R ekuivalen 2345? Nah, itu boleh langsung I1 aja jawabannya. Tapi kalau nanti yang ditanyanya arus yang melewati R5, nah itu nggak bisa. Harus dipecah dulu kayak kemarin kan. Berarti cari dulu voltage-nya berapa. Karena kan nanti voltage yang lewat sini akan sama-sama ini karena paralel kan. Ya nggak? Nanti dari situ baru dicari secara spesifik untuk yang bagian ininya aja. Jadi nanti tergantung pertanyaannya apa. Ya. Coba nanti dicerna lagi kalau masih bingung setelah responsi. Kalian ujian tanggal berapa sih? Hari terakhir. Masih lama berarti ya? Nanti Chelsea kalau masih bingung ketemu sama saya nggak apa-apa. Datang lagi aja. Chat aja ya. Yang lain ada yang masih bingung? Ya, siapa yang manggil? Heeh. Heeh. Ya kagak tahu itu mah. Nanyanya spesifik bener. Apa? Coba. Kalau arus total jawabannya harusnya apa? Kalau saya tanya, jadi berapa arus total yang melewati rangkaian ini? I1. Bener nggak? Apa? Kalau V total gimana? Kalau V total gimana? Kalau V total kira-kira jawabannya apa? V total sama dengan V baterai. Tapi itu tidak mungkin ditanyakan. Kayak ini contoh yang kemarin kan yang ditanyanya berapa V potential drop yang melewati resistor berapa gitu kan ya pertanyaannya. Nah biasa pertanyaannya kayak gitu. Nanti kalian kalau mau ngecek, ya coba aja. Berarti potential drop yang melewati resistor ini kalau dijumlah harusnya sama dengan karena kan sumbernya dari sini. Nanti pas dia jalan, dia kan di-consume sedikit demi sedikit sama si resistor ini kan. Gitu. Terus pas dia balik ke sini kan 0 tadi, kata si KVL. Apa? Ya kagak tahu.
Kalian nih mancing terus. Yang pasti kalau V total mah nggak mungkin ditanyain terang-terangan berapa V total ya, nggak usah mikir itu mah. Tapi maksudnya kalian ada cara untuk nge-cross check ya, hitungannya benar apa enggak. Oh, enggak, saya nggak tahu ya kalau kelas Bu Selfie ya. Kalau yang kelas saya mah, saya nggak nentuin berapa angka belakang koma, karena saya intinya kalau kelas saya nggak tahu kalau kelas lain ya. Intinya kalau kelas saya, asalkan kalian secara konsep benar, kalau hitungannya meleset sedikit, atau kalau pembulatan-pembulatan gitu mah buat saya nggak not a big deal lah. Yang penting kalian tahu konsepnya seperti apa dan cara berpikirnya benar. Jadi asalkan itunya udah benar, pasti skornya paling enggak 60-70% udah dapet. Kalau saya mah gitu. Jadi kalau yang detail-detail kecil gitu nggak masalah. Itu kan cuma cuma ini ya minor lah, detail minor. Yang saya pengen adalah kalian paham kenapa caranya seperti itu dan kenapa. Jadi jangan lupa nanti soalnya ada 2 tipe ya. Berdasarkan silabus. Ya, jangan ada yang nanya kisi-kisi lagi ke saya ya. Kisi-kisinya ada di silabus, kalian lihat LO-nya. Di LO kan ada yang solving problem, sama ada yang pokoknya bisa menjelaskan knowledge apalah gitu. Ya enggak? Berarti nanti tipe pertanyaannya ada 2. Yang satu ngetes kemampuan kalian untuk solve problem dalam bentuk hitungan. Satu lagi lebih ke konsep. Hah? Enggak tahu. Udahlah kalian tuh berhenti berusaha kata saya mah. Oke, jadi kalau udah kesenggol main pointnya aja, buat saya skornya pasti udah gede. Satuan jangan lupa, saya nggak mau terima ibu cheat saya salah. Itu kalian ini udah dikasih banyak ringanan ya, pakai cheat sheet. Jadi ditulis yang kira-kira menurut kalian penting, jangan disalin semua. Penurunan rumus kagak usah disalin. Jangan nulis yang enggak-enggak di cheat sheet ya. Tulis yang memang kalian butuhin aja. Mau jawab ngaclok, boleh, tapi jelas yang mana yang dikerjain. Mau jawab pakai bahasa Inggris, boleh. Buat yang kesulitan ngomong pakai bahasa Indonesia. Satuan jangan ketinggalan. Sama yang paling penting tulisannya yang manusiawi aja ya. Kalau tulisannya nggak terbaca, nanti bukan tanggung jawab saya kalau disalahin. Nanti kalau pertanyaan konsep, kalian jelasin juga ya kenapa kayak gitu. Jangan cuma jawabannya doang. Apa? Ya nggak tahu. Ya pokoknya nanti kalau ditanya kenapa, kalian harus ada reasoningnya, harus ada analisanya kenapa seperti ini gitu ya. Jangan jangan cuma jawabannya doang. Logiknya apa gitu. Ya. Waktunya 100 menit, 5 soal. 5 soal, 5 soal. Udah diajarin semua. Nggak ada yang di luar yang udah diajarin. Apa? Yang paling penting yang apa? Plat apa tuh? Plat sejajar siapa itu? Kapasitor. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada cukup ya.
Yang dari kelas Bu Selfie ada yang mau nanya? Kenapa kalian? Ada yang masih bingung? Coba tanya nih sekalian ke Chelsea. Nggak apa-apa kalau kamu nggak ngerti, kamu harus belajar ngajarin orang. Kalau ada yang nggak ngerti, kalau mau ketemu saya di luar ini silakan ya. Boleh. Apa? Gimana? Nanyanya selama masih jam kerja ya. Selama masih jam kerja saya ada di kantor biasa jam 9 sampai jam 6 sore. Nanti kalau mau kontak tanyalah ke anak-anak ini. Mereka punya kontak saya. Ada grup kan? Ya. Yuk, ada lagi nggak? Yang cowok-cowok, ada yang mau nanya? Aman. Apa-apa? Aman-aman, saya ekspektasi tinggi ya. IMF itu, yo ini pertanyaan lagi. IMF itu technically baterai atau bukan? Apa? IMF kan pertanyaan kamu. IMF. IMF itu sebenarnya device untuk pompa. Ingat nggak yang kita bilang charge pump itu? Yang dari ini nih, dari potensial rendah ke potensial tinggi supaya dia kan bisa tetap muter terus nih, ya nggak? Alatnya ini namanya IMF. Salah satunya baterai. Tapi bisa jadi yang lain, bisa generator, bisa solar cell, bisa fuel cell gitu. Ya, tapi yang paling gampang dan paling sering kita pakai kan selalu baterai. Jadi ya kamu bisa anggap aja kalau ngomong IMF, oh ya udah paling gampang baterai. Ya. Sama nggak ada hambatan dalam ya di totalnya nggak diambang. Iya, karena berarti kita anggap dia ideal kan. Ya, ini kalau soal kayak gini biasa seringkali kita anggapnya dia ideal. Cuma kalian harus tahu di real life-nya sebenarnya kan nggak ideal. Tapi kalau soal-soal kayak gini biasa untuk simplify, jadi kita selalu menganggapnya ideal. Biasa mah selalu selalu dianggap ideal kok. Ya. Yuk, ada lagi? Sama siapa? Oke, kalau nggak ada cukup sekian ya. Good luck semua. Selamat